Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hak akses pada kelas di Java ya. Di Java itu ada beberapa kelas ya, pembagiannya seperti yang kemarin kita pernah belajar. Di sini ada kelas kelas itu kayak hak aksesnya seperti itulah. Yang pertama ada privat, protected, public, dari yang rahasia, sangat rahasia, sampai yang terbuka ya. Hari ini kita coba belajar membahas kelas ini dulu lah. Di sini kita jelaskan pertama privat, variabel atau metode yang hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, jadi dia hanya bisa diakses oleh kelas privat sendiri. Tidak bisa diakses dengan kelas yang lainnya. Kedua adalah protected, variabel atau metode yang dapat diakses oleh semua kelas turunannya. Nah, ini agak rumit lagi ya, dia kayaknya lebih rahasia. Nah, yang ketiga adalah public, variabel atau metode yang dapat diakses oleh semua kelas. Nah, dari kemarin kita belajar tentang menggunakan public ya. Jadi seperti yang ini, nah kita menggunakan public, ini bisa diakses di berbeda kelas ya. Dari kelas Apple ini bisa kita akses di Java, kelas Java Project 1 yang kemarin sudah pernah kita latihan. Kalau protect atau privat itu dia tidak akan bisa diakses. Kalau public, meskipun dia kita beda kelas, tapi kita masih tetap bisa akses yang jika kelas itu berada di kelas publik seperti itu. Lebih jelasnya kita coba praktek aja ya. Coba aja ya. Kita lihat dulu. Ini kita ada uh, kelas publik, teks sederhana ya, void teks sederhana. Perlu diingat untuk nama akses kelas itu pasti selalu di depan ya. Ini, nah ini dia selalu di depan, penempatan hak aksesnya di depan. Seperti ini posisinya. Kita coba dulu private. Saya penulisan seperti ini ya. Private void. Teks sederhana. Kita harus lagi. Nah, seperti ini. Kita panggil tes. Jadi ini teman-teman, privat void teks sederhana. Saya buat lagi privat void test. Nama metodenya adalah test. Nah seperti ini. Nah, nah ini keluar tanda merah di sini kan. Jadi jika tipe data privat, dia tidak akan bisa diakses dari kelas lain. Itu yang membedakan sama kelas publik. Kalau kelas publik, dia bisa diakses dari kelas lain. Kita ganti ya. Sederhananya seperti inilah. Ganti public. Oops, maaf.
Coba sebelah sini. Nah, dia akan hilang. Jadi dia dengan tipe public dari kelas lain kita bisa dari kelas yang lain kita bisa memanggil tipe data publik tersebut. Beda sama yang privat. Nah, jika tipe data privat, saya bisa memanggil uh, tes ini privat. Nah, metode tes ini bisa kita panggil karena dia satu kelas dengan metode tes sederhana ini. Itu grid privat. Dia bisa dipanggil jika metode tersebut berada satu kelas dalam metode lainnya. Kalau public, meskipun berbeda kelas, kita bisa dapat memanggil kelas tersebut melalui kelas lain, seperti itu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan coba belajar kelas yang ada returnnya ya. Kemarin kan kita sudah belajar void ini merupakan kelas yang tidak bisa di return. Nah, sekarang ini kita belajar yang bisa di return. Kelasnya lebih ringkas ya. Nah, kita coba aja langsung. Ini kita hapus dulu. Kita ganti ke publik ya. Nama nama kita punya apa namanya metode pengurangan isinya itu terus total berarti total sama dengan satu kurangi dua terus return total. Ini usia sebelahnya sampai ke terus sistem terus
Seperti ini. Ini pengurangan yang 7 dikurangi harusnya ini keluar harusnya 2. Sekarang ini jeruk ini nama variabel apa metodenya. Nah, seperti ini. Cara kerjanya adalah yang pertama seperti ini. Public, kita punya public data pengurangan integer angka 1, integer angka 2, integer total. Total ini adalah apa ya, metode lokalnya yang terkandung di dalam sebuah kelas. Nah, ini untuk total itu angka 1 dikurangi angka 2 dan akan dikembalikan lagi ke angka 1, hasilnya akan dikembalikan lagi ke angka 1 dan angka 2. Ternyata di sini apple jeruk sama dengan sistem out declining string value of jeruk pengurangan 7,5. Coba kita jalankan ya. Sekarang harusnya hasilnya 2. Memang rumus tidak ada yang salah. Nah, 2. Seperti itu jadi. Hasilnya lebih ringkas seperti ini ya teman-teman. Dengan ini kita bisa nggak perlu apa namanya ngasih tulis banyak di sini lah, tinggal seperti ini aja, public integer, pengurangan integer angka 1. Jadi totalnya ini dikembalikan ke sini dan akan keluar di sini. Nah, pengurangan angka 1 yaitu 7, angka 2 yaitu 5. Jadi dan kembali ke sini, dan ini kan silakan dijumlah dikurangnya menjadi 2. Seperti itu. Teman-teman, sekarang kita ketemu lagi. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang enkapsulasi. Enkapsulasi adalah membungkus variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi, serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Intinya adalah melindungi suatu program, variabel atau metode dari intervensi program lainnya, ya, dengan cara mengubah hak aksesnya. Seperti itu, seperti itu adalah enkapsulasi. Kalau perumpamaannya adalah jika kita punya teman-teman punya suatu barang ya, barang tersebut biar aman pasti sampai teman-teman belikan berangkas. Berangkas tersebut kemudian akan dikasih kunci. Nah, untuk membuka kunci itu yang dinamakan enkapsulasi. Jadi melindungi akses barang tersebut seperti itu. Nah, kunci untuk membuka dari berangkas tersebut itu kita menggunakan getter dan setter ini. Yang pertama adalah sebenarnya penggunaan hak akses privat sangat diperlukan untuk atribut di dalam sebuah kelas. Jika sama kemarin ya, ketika kelas akses privat itu tidak bisa diakses dengan menggunakan kelas lain. Jadi hanya bisa diakses di satu kelas yang sama aja. Jadi di kelas lain tidak bisa diakses. Nah, untuk bisa menggunakan atribut tersebut, nah kita menggunakan metode getter dan setter. Nah, di mana metode getter digunakan untuk mendapatkan nilai atribut dan metode setter digunakan untuk memberikan nilai atribut secara tidak langsung. Seperti itu. Lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya, teman-teman. Nah, di sini yang kemarin seperti yang kemarin saya punya aplikasi kita buat kelas dulu ini public yang tadi ya, privat. Lengkap. Lengkap ya. Kemudian kita buat lagi.
buat yang public. Kita buat setternya dulu ya. Set. Ambil namanya atas, nama lengkap. Nama lengkap. Nama. Void. Ini nama lengkap. Sama dengan nama. Ini ke atas. Kita buat lagi kelasnya public string. Getternya kita buat getternya get ini. Angkut ini kita buat public string get name nama lengkap dan kita return. Jadi cara kerja seperti ini. Privatnya adalah metode nama lengkap ini. Nama ini kita buat publiknya nama lengkap, stringnya nama. Jadi nama lengkap kita sama dengan nama, dan publiknya nama lengkap itu kita return seperti kita buat yang di kelas lainnya sebelahnya. Apple ada nama variabelnya, nama kelasnya, logiknya ada namanya seperti sini. Ini setter ya, kita buat lengkap. Lengkap. Stringnya kayak nama. Lalu kita tulis kalau di NetBeans itu yes. Sistem objeknya nama lengkap. Itu get lengkap. Nah, seperti ini. Di sini kita buat lagi apple sama dengan jeruk nama variabelnya bebas lah ini.
new Apple. Nah, Apple ini nama kelasnya. Kita coba panggil jeruk set nama lengkap Junaidi. Nah, jika ini set nama lengkap ini bakal akan ke print langsung. Nama lengkapnya adalah di sini. Jadi cara kerjanya coba kita coba dulu lah. Kita run dulu. Coba run ya. Nah, bahwa Junaidi seperti ini. Gimana cara kerjanya? Nah, kita dari sini ya. Nah, ini. Kita awal sudah punya kita punya data yang aksesnya ada privat, yaitu nama lengkap. Nah, sebelum itu nama lengkap ini kita rubah dulu. Jadi set nama lengkap ini kita jadikan set nama. Nah, set nama ini kemudian sedangkan set nama lengkap ini kita adalah namanya Junaidi. Nah, set nama lengkap kita samarkan dengan nama. Nah, kemudian set nama lengkap ini akan berisi perintah, yaitu nama Junaidi tadi itu akan terakses ke sini. Nah, ini file nama Junaidi ini udah nama lengkap ini berisi perintah nama Junaidi. Kemudian di sini nama lengkap itu akan kita di return lagi untuk menghasilkan perintah set nama lengkap di sini. Seperti itu cara kerjanya. Jadi jika kita printkan, maka private string nama lengkap ini bisa kita akses di sini dari kelas yang lain. Itu cara untuk mengakses hak akses yang bersifat privat seperti itu.